Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan. Relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota A ke anggota himpunan B. Relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Di sini terdapat contoh. Anggota himpunan A terdiri dari Ade, Budi, Cici, dan Dodo. Kemudian anggota himpunan dari himpunan B itu ada soto, sate, bakso, dan rawon. Nah, pertanyaannya, relasi yang memungkinkan untuk memasukkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B adalah di sini kita bisa menggunakan kata memesan, menyukai, memasak, dan lain-lain. Misalnya, Ade memesan soto atau Ade memesan sate, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari relasi itu sendiri, kemudian bagaimana cara menyatakan relasi? Nah, di sini terdapat 3 cara untuk menyatakan relasi. Yang pertama, itu ada diagram panah, kemudian ada diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, yang pertama, menyatakan dengan diagram panah. Di sini terdapat contoh diketahui anggota himpunan A adalah 1, 2, dan 4, kemudian anggota himpunan B adalah 2, 3, dan 4. Maka relasinya yaitu faktor dari himpunan A ke himpunan B. Dapat dinyatakan dengan diagram panah. Bisa kita lihat bahwa ini merupakan diagram panah. Faktor dari himpunan A ke himpunan B. Bisa kita lihat 1 merupakan faktor dari 2, 3, dan 4, kemudian 2 merupakan faktor dari 2 dan 4, dan 4 merupakan faktor dari 4. Lanjut, kita bisa menyatakan relasi ini dengan cara diagram kartesius. Contohnya sama seperti diagram panah, namun di sini yang membedakan adalah gambar diagramnya. Pada diagram kartesius ini menggunakan garis bilangan yang dibentuk dengan diagram kartesius. Bisa kita lihat 1 ini merupakan faktor dari 2, 3, dan 4, kemudian 2 ini merupakan faktor dari 2 dan 4, dan 4 ini merupakan faktor dari 4. Nah, lanjut, yang ketiga itu bisa kita gunakan cara himpunan pasangan berurutan. Nah, contohnya sama seperti diagram panah dengan diagram kartesius. Bedanya di sini, himpunan pasangan berurutan merupakan himpunan yang dari anggota A kemudian dipasangkan dengan anggota himpunan B. Bisa kita lihat di sini bahwa himpunan pasangan berurutan dari diagram di samping itu 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3,
kemudian 1 dengan 4, dan dilanjut dengan 2. 2 dengan 2, kemudian 2 dengan 4, dan dilanjut dengan 4, 4 dengan 4. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu relasi dan bagaimana cara menggunakan relasi itu sendiri, kemudian kita lanjut membahas mengenai fungsi. Nah, apa itu fungsi? Fungsi adalah pemetaan. Fungsi dari A ke B adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi, dengan kata lain, ciri-ciri fungsi adalah anggota A mempunyai pasangan semua, kemudian anggota A pasangannya harus satu, tidak boleh bercabang. Yang ketiga, anggota yang berada di B tidak akan berpengaruh walaupun memiliki lebih dari satu pasang. Bisa kita lihat diagram panah ini, bahwa anggota A ini semuanya memiliki pasangan. Kemudian, anggota A memiliki pasangan tepat satu di anggota B, tidak ada yang memiliki cabang. Lalu, anggota yang berada di himpunan B itu tidak akan berpengaruh walaupun memiliki lebih dari satu pasang. Nah, lanjut bagaimana cara mengidentifikasi fungsi tersebut. Nah, sama seperti dengan relasi, di sini terdapat 3 cara untuk mengidentifikasi fungsi. Yang pertama ada diagram panah, kemudian yang kedua ada diagram kartesius, dan yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan. Nah, pertama diagram panah. Di sini terdapat contoh mana saja yang termasuk fungsi atau pemetaan. Nah, di sini ada 3 gambar diagram. Yang pertama ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena dia anggota himpunan A-nya ini memiliki tepat satu pasangan di anggota B, tidak memiliki cabang. Nah, lalu himpunan A ini semuanya memiliki pasangan di anggota himpunan B. Begitu juga dengan fungsi yang diagram kedua ini, anggota A-nya mempunyai pasangan semua di anggota B, lalu anggota A-nya tidak memiliki cabang pasangan di anggota B. Nah, yang ketiga ini merupakan relasi, bukan fungsi. Kenapa? Karena pada anggota himpunan A-nya ini, pada bagian B terutama, dia memiliki 2 cabang pasangan di anggota B, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai fungsi atau pemetaan. Nah, yang kedua dengan cara diagram kartesius. Di sini sama ya contohnya seperti diagram panah. Diagram kartesius ini yang pertama ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena pada himpunan anggota A ini memiliki pasangan semua dan tidak memiliki pasangan yang bercabang, hanya tepat satu pasang di anggota B. Kemudian yang kedua ini merupakan relasi, yang dimana anggota A ini memiliki lebih dari satu pasang di anggota B, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai fungsi. Nah, lanjut cara yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, contoh mana saja yang termasuk fungsi atau pemetaan. Nah, di sini pada bagian A itu merupakan fungsi karena anggota himpunan A ini tepat memiliki satu pasang di anggota B. Bisa kita lihat PQR hanya memiliki satu pasang saja, yaitu P dengan 3, kemudian Q dengan 4,
dan R dengan 5. Begitu juga dengan fungsi pada bagian B dan fungsi pada bagian D. Nah, lalu pada bagian C ini merupakan relasi karena himpunan anggotaannya ini terdapat 2 cabang, terutama pada bagian yang 2. Karena 2 ini berpasangan dengan 4, kemudian 2 berpasangan dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai menentukan banyaknya pemetaan. Yang contoh ke-1, tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A dengan anggota 1 dan 2, kemudian ke himpunan B dengan anggota A dan B. Nah, bisa kita lihat diagram panahnya. Nah, banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B yaitu 4. Contoh yang kedua adalah tentukan banyaknya pemetaan yang terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B yaitu 8. Jadi, kesimpulannya adalah banyaknya pemetaan dari A ke B ada 4. Kemudian banyaknya pemetaan dari A dengan anggota 1, 2, dan 3. Kemudian ke B dengan anggota A dan B ada 8. Misal, banyaknya pemetaan itu A. Banyak pemetaan B-nya itu B kecil, maka akan menghasilkan suatu rumus, yaitu B pangkat A. Jadi untuk menentukan banyaknya pemetaan, kita bisa menggunakan rumus B pangkat A, dengan B merupakan banyak pemetaan dari anggota himpunan B, kemudian dengan A-nya ini merupakan banyak pemetaan dari himpunan anggota A. Lanjut, kita akan membahas mengenai domain, kodomain, dan range. Bisa kita lihat diagram panah bahwa domain itu merupakan himpunan daerah asal, yang dimana anggotanya itu P dan Q. Lalu kodomain ini merupakan himpunan daerah kawan, yang dimana anggota himpunannya itu 1, 4, dan 7. Lalu rank ini merupakan himpunan daerah hasil, yaitu 1 dan 7. Nah, lanjut kita ke notasi fungsi dan rumus fungsi. Nah, perhatikan diagram panah di bawah ini. Notasi fungsinya yaitu f(x) sama dengan 2x dibaca. Fungsi f memetakan x ke 2x. Jadi rumus fungsinya ini sama dengan fungsi fx sama dengan 2x. Misal, x-nya ini sama dengan 1. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan fungsinya. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2, dan terbukti bahwa daerah hasilnya adalah 2. Lalu kemudian jika x-nya 2, maka daerah hasilnya adalah 4, dan seterusnya. Baik, di sini terdapat beberapa kuis bisa untuk kalian kerjakan sebagai latihan. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini, dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.